Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan permainan Magnus Carlsen dari Title Tuesday edisi minggu lalu kawan, sambil menunggu event berikutnya dari American Cup ataupun Title Tuesday edisi minggu ini nanti malam atau nanti dini hari kawan. Dan game dari Magnus Carlsen ini saya ambil dari sesi akhir kawan. Kemarin kita ulas permainan Magnus Carlsen di sesi awal saat menghadapi Josh Pem ataupun juga menghadapi Andre Hong kawan. Dengan langkah-langkah blunder Magnus Carlsen kalah. Sekarang saya ambil permainan saat menghadapi seorang International Master asal Prancis kawan, yaitu Joseph Kirel pada game kelima di sesi akhir oleh Magnus Carlsen. Dan Carlsen sekarang pegang putih. Kemarin kita lihat Magnus Carlsen pegang hitam bermain dengan French defense ataupun modern defense. Sekarang Carlsen bermain dengan ready opening dengan kuda F3. Nah, pion D5 kawan, Magnus Carlsen bermain dengan King's Indian Attack dengan pion G3, dibalas dengan variasi Viajento juga double Viajento pion G6, gajah G2, gajah G7, kemudian Magnus langsung rokade, selanjutnya ada pion E5 dan Magnus bermain dengan pion D3. Untuk perkuat posisi peta E4-nya, jika pion didorong, baku hantam, terbuka lajur D, baku hantam menteri kawan. Nah, di sini kuda ke E7, lanjut Joseph Kirel. Pilihan terbaik versi engine kawan, dan di sini pion E4 bisa langsung didorong atau counter peta C4 dengan pion C4 kawan, atau cukup pion C3. Masih banyak opsi yang bisa diambil oleh putih di tahap pembukaan ini, atau mengembangkan perwira minornya kuda ataupun gajah kawan. Carlsen memilih dengan kuda B berkembang ke D2, hitam rokade, dan sekarang benteng B1 atau Stockfish menyukai pion C4. Benteng B1 lebih disukai oleh Magnus. Sekarang ada pion C5 dan pion A3, lanjut Magnus. Pion A5 kawan, untuk mengimbangi penguasaan ruang di sisi menteri dengan para pion hitam. Di sini Magnus dorong pion A4, hentikan laju pion B kawan. Nah, sampai langkah ke-9 di tahap pembukaan ini kawan, kita lihat evaluasi bar dari hitam sedikit ada keunggulan di sini. Ya, naik turun kawan kisaran 0,2 sampai 0,4 dari hitam. Dan sebagai bocoran di awal kawan, game ini terbilang cukup panjang kawan. Berakhir di atas 100 langkah lebih. Jadi tidak terlalu banyak opsi-opsi yang nanti saya tunjukkan ataupun juga alternatif langkah, dan juga tidak terlalu banyak saya tunjukkan maksud-maksud beberapa langkah dari kedua pemain. Setelah kuda C6 ada pion E4 untuk bongkar permainan pion pusat kawan, ditolak dengan pion F6. Benteng E1 terlebih dahulu, lanjut Carlsen ada pengembangan gajah terang ke E6 untuk perkuat peta pusatnya kawan, dan Carlsen membuka lajur E dengan pion E pukul pion D5. Kuda yang ambil balik pion D5, sekarang kuda C4, lanjut Magnus buka akses bagi gajah gelapnya, dan juga coba untuk mendapatkan ruang kawan juga untuk kontrol peta B6 untuk mencegah pergerakan menteri. Nah, di sini ada kuda B berkembang ke peta B4. Maksud saya kuda lompat sudah berkembang ini, kuda lompat ke peta B4, ada kuda F ke D2 untuk buka akses bagi gajah ataupun ingin manuver lagi ke peta E4, benteng C8, dan Magnus melanjutkan manuver kudanya ke peta E4 serang pion, ada pion B6, kemudian kuda E bergerak ke peta D6, lanjut Magnus serang benteng C7, kemudian ada pion C3 usir kuda, kuda mundur ke D5, dan Magnus angkat menteri ke B3, coba pressure pion yang di sini, benteng D7. Buka akses menteri, memperkuat posisi pion kawan, dan juga untuk menyerang kuda. Kuda mundur ke E4. Nah, di posisi ini kawan, Stockfish menilai posisi hitam dalam posisi yang bagus ketimbang putih. Nah, di posisi ini ada ide yang cukup ciamik kawan. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide ciamik bagi hitam kawan untuk mulai membongkar permainan putih. Walaupun di sini langkah kuda bergerak ke peta B4. Kalau kita lihat ada tanda kuning berarti langkah kesalahan, tapi ini juga merupakan salah satu ide terkuat dari Stockfish 11 kawan. Kalau di Title Tuesday chess.com menyediakan Stockfish 11 kawan. Ada komodo juga, tapi saya pakai Stockfish 11, tidak ada Stockfish 16. Kecuali di event-event utama kawan, Stockfish 16 biasanya dipakai oleh chess.com. Kalau di Title Tuesday saat ini saya lihat dia hanya pakai Stockfish 11.
Ini adalah langkah yang bagus kawan. Tolong abaikan saja warna tanda kuning tanda tanya ini. Ide brilian menurut saya di sini. Nah, sayangnya Carlsen di sini coba ambil kuda kawan yang merupakan langkah blunder. Apa langkah terkuatnya? Memang dia akan kehilangan pion di sini kawan. Langkah terkuatnya kembangkan gajah ataupun dorong pion ini. Kembangkan gajah ke sini, pion ini jatuh. Tapi Magnus tadi menerima pengorbanan kawan. Nah, disinilah masalahnya. Benteng ambil pion D3. Ancam menteri kawan. Magnus korbankan menteri. Dia memilih kuda ambil pion E5. Apa yang menjadi masalah jika menteri ini bergerak? Tidak banyak ruang. Kalau bergerak ke petak C2, kuda caplok pion B4. Coba ancam menteri. Menteri pun dalam posisi yang sulit kawan. Bergerak ke petak E2. Dan akan berlanjut dengan gajah sikat kuda. Hitam akan unggul 2 pion. Seumpama di sini tadi menteri ini bergerak ke sini, ya sama saja pion akan dicaplok oleh kuda. Walaupun dia posisinya menjaga kuda, tapi dia akan diusir kembali kawan. Mundur dan bergerak ke sini juga menjadi masalah juga bagi putih kawan. Kena garbuan menteri, benteng jatuh, kuda dalam ancaman. Oleh karena itu, Magnus korban menteri dengan kuda caplok pion E5, gajah caplok menteri di sini, kemudian kuda caplok kuda C6 ancam menteri, menteri maju ke D7, sekarang pion B5, perkuat posisi kudanya kawan. Nah, di sini gajah ambil pion A4, lanjut hitam. Magnus kehilangan menteri kawan di langkah ke-21. Oke, kita lanjut kawan. Di sini ada kuda C3, ancam gajah, jaga pion sekaligus, gajah mundur serang benteng, benteng bergeser, gajah B3, diikuti gajah gelap berkembang ke E3, pion F5. Nah, berlanjut dengan pion H4, lanjut Magnus, kemudian ada benteng E8, raja naik ke H2. Nah, sekarang gajah sikat melakukan pertukaran gajah gelap dengan kuda C3. Dan di sini ada gajah D5. Tidak terburu-buru ambil pion di sini. Salah satu opsi juga benteng D sikat gajah di sini kawan. Ataupun benteng E yang terkuat. Tapi memilih dengan gajah D5 menantang pertukaran gajah terang. Ambil balik oleh menteri. Kemudian ada gajah G5. Buka akses tantangan pertukaran benteng kawan. Dan juga untuk memperkuat peta E7 ada opsi nanti manuver kuda melakukan skak garbuan pada menteri. Benteng E4, kuda E7, benteng sikat kuda E7 ambil balik oleh benteng. Magnus Carlsen bermain dengan sepasang benteng plus gajah melawan menteri plus benteng. Maaf kawan, agak serak hari ini. Di sini ada benteng D1, Magnus Carlsen menerima pertukaran benteng kawan ambil balik oleh menteri, benteng E6 coba rebut pion. Nah, mungkin kalian melihat pada posisi ini menteri bergerak ke F1 merupakan opsi terkuat kawan. Memang terlihat seperti itu dan inilah pilihan dari Stockfish kawan. Kalau seumpama kalian memilih dengan menteri ke F1 tapi di game ini pion A4 dimainkan oleh hitam. Kalau menteri F1 kalian pertahankan dengan gajah, maka pion B5 akan jatuh. Hitam mempunyai pion yang sangat bagus di sisi menteri. Seumpama putih merelakan pion yang di sini untuk menghancurkan pion hitam di sisi menteri, ya pion ini jatuh kawan. Raja kalian akan dikejar-kejar. Mungkin sekarang baru dorong pion A4 atau menteri bergeser ke petak G1 terlebih dahulu dan terserah kalian. Posisi hitam masih tetap bagus kawan. Pion ini pun juga siap didorong. Tapi memilih dengan langkah pion A4 terlebih dahulu, benteng ambil pion B6 lanjut Magnus, menteri C2. Magnus Carlsen masih berjuang mencoba meloloskan pionnya di sisi menteri kawan. Ada gajah E3 coba rebut pion yang di sini, dorong pion A3. Benteng A6 jaga pion, persiapan pionnya juga diberikan jalan. Ada pion A2, langkah kurang kuat menurut Stockfish. Menteri ambil pion C3 yang terkuat kawan, ataupun bergeser menteri ke petak B2 untuk backup pion nanti bisa promosi. Pion A2 langsung pion B6, menteri B1 pion B7 sama-sama juga ingin promosi, tentu harus disikat terlebih dahulu kawan. Benteng ambil pion A2, kemudian menteri F3, benteng A4. Di sini ada pion H6 kawan. Kalau gajah ambil pion yang di sini, ya tentu menteri bisa ambil pion yang di sini, pion yang di sini. Ada benteng F4 terlebih dahulu, menteri D5. Di sini ada benteng A4, menteri D3.
Posisi permainan masih cukup sulit dinilai oleh engine kawan. Hitam hanya mempunyai sedikit keunggulan dengan membentuk benteng pertahanan. Saya rasa pertahanan putih sulit akan dibongkar. Hanya mengandalkan 3 pion menghadapi 3 pion juga. Saya rasa permainan masih berpotensi remis. Benteng A8 skak raja F7, skak lagi raja ke E6, benteng G7 coba rebut pion, raja F6, benteng C7, Magnus Carlsen coba ingin rebut pion di sini kawan, dan skak terlebih dahulu baru ambil pion C5, ancam menteri-menteri mundur, sekarang pion H5 untuk memecah konsentrasi pion agar terpisah-pisah. Diterima, dan sekarang benteng ambil pion F5 skak raja G6, benteng C5 tetap berkoordinasi dengan gajah kawan agar tidak ada ancaman dari menteri B7. Sekarang benteng A5 kawan, lanjut putih atau Magnus. Nah, di sini hitam membuat langkah blunder raja ke H7. Ya, pion H4 salah satu opsi kawan, atau menteri ini bergerak tapi memilih rajanya bergerak mundur ke petak H7. Tentu saja langkah kemenangannya adalah benteng A7 kawan. Tapi sepertinya Magnus di sini membuat langkah pre-move ataupun ingin bersenang-senang karena sudah merasa unggul kawan. Dia hantam pion yang ada di petak H5, melewatkan langkah kemenangan dengan benteng A7. Tapi rasanya Magnus ingin bermain-main terlebih dahulu kawan. Giliran sekarang Magnus punya keunggulan dan kemenangan. Walaupun ya sedikit perlu usaha untuk memenangkan kawan game ini, karena di langkah berikutnya pion hitam ini juga habis, dan hitam masih mempunyai menteri, bisa melakukan skak-skak dengan fleksibilitas pergerakannya kawan. Memang tadi yang jelas ya di sini sudah langkah kemenangannya. Nah, di sini sudah 100% menang kawan. Tapi kalau kita lihat dari evaluasi bar di sini masih memungkinkan remis kawan. Dari langkah Magnus Carlsen ambil pion H5. Nah, pion hitam sudah jatuh semua kawan. Magnus berjuang dengan gajah plus benteng plus 2 pionnya di sini untuk segera mempromosikan pion-pionnya. Saya rasa tak perlu saya jelaskan satu persatu. Posisi Magnus Carlsen masih mempunyai peluang untuk menang karena mempunyai 2 pion. Tapi engine masih menilai jika dengan langkah presisi hitam masih bisa mendapatkan remis. Kita lihat saja. Kita sudah masuk ke langkah ke-73 kawan. Di posisi ini Magnus Carlsen masih berjuang untuk mendapatkan posisi pionnya agar bisa didorong. Nah, ada benteng G7, raja F6, skak lagi, benteng mundur lagi. Sekarang gajah G5 kawan. Ada menteri skak, blokade dengan gajah, tidak ada pilihan lain. Menteri mojok ke A8, ada benteng siap hadang pergerakan menteri dan persiapan berikan jalan bagi pion di lajur G mungkin. Ataupun juga memaksa nanti raja mundur kawan, skak di sini. Raja langsung bergeser, pion F6 skak, raja F7. Nah, di sini ada skak lagi dari benteng. Nah, di sini pilihan terbaiknya ke sini kawan. Permainan bisa remis. Tapi memilih bergerak ke pusat, memberikan kesempatan Magnus menang. Benteng E7 skak, raja D6, gajah G5, menteri H8 skak, raja maju ke G6, skak lagi. Blokade dengan benteng, menteri ke E6, pin pion agar tidak bisa didorong. Raja menghindar, menteri ke E1, dorong pion kawan. Satu langkah berikutnya bisa promosi. Skak lagi di H1, raja G6, skak di B1, raja ke H6, skak di H1, raja ke G6 lagi, skak lagi kawan. Nah, raja bergerak mundur ke H5, skak lagi, masih ada gajah. Tidak ingin melakukan langkah bolak-balik, bisa remis ke sini. Nah, skak di petak D5, kemudian ada raja maju ke H6. Menteri ke D2 skak kawan, ada raja maju ke H7. Menteri C2 skak, blokade oleh benteng, seharusnya bisa skak juga di sini kawan dan bisa memetik kemenangan juga. Tapi Magnus memilih rajanya ke H8. Skak di petak C8, benteng G8. Skak di petak C3, raja maju ke H7. Skak di petak terang akhirnya diblokade oleh benteng T punya skak kawan. Nah, di sini raja D7, pion promosi. Dan beberapa langkah berikutnya hitam menyerah. Jatuh menteri di langkah berikutnya kawan. Oke, itulah kawan perjuangan Magnus Carlsen yang dia kehilangan menteri di langkah ke-22 kawan. Dan sampai langkah terakhir di langkah 104 akhirnya Magnus Carlsen memetik kemenangan. Itulah kawan buah perjuangan. Ilmu ngeyel kalau kalian terapkan juga bikin pusing pemain atau lawan kawan. Bisa kalian terapkan. Ya, walaupun kalian tidak meniru Magnus Carlsen, pasti kalian begitu cara mainnya kalau di warung kopi.
Sebelum buah habis, sebelum skakmat, kalian pasti berjuang terus menerus. Oke, semoga permainan Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari, sudah menunggu admin selama 4 hari tidak upload kawan. Sebagian kawan-kawan sudah bertanya, ada apa dengan admin? Ya, karena komputer dan laptopnya lagi error kawan. Mohon maaf. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.